Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Dwi Yuliani MPD. Saya adalah dosen tetap pada program studi pendidikan bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan atau biasa disebut UNUKASE. Untuk melengkapi persyaratan sertifikasi dosen 2026, video ini dibuat sebagai pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, terutama dalam bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya adalah mata kuliah Intensive Reading. Mata kuliah ini ditujukan kepada mahasiswa semester 2 dengan jumlah bobot 2 SKS. Mata kuliah ini dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan, terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka dan 2 kali UAS dan UTS. Mata kuliah Intensive Reading bertujuan untuk mengembangkan kemampuan membaca mahasiswa pada level dasar hingga menengah awal atau A1 sampai dengan B1 CFR melalui penerapan strategi membaca seperti skimming, scanning, serta pemahaman topik dan gagasan utama dalam teks berbahasa Inggris. Mahasiswa dilatih untuk mengidentifikasi informasi rinci, memahami urutan ide, serta mengenali penggunaan kata ganti atau pronouns guna meningkatkan pemahaman teks. Selain itu, mahasiswa diperkenalkan pada analisis sederhana hubungan sebab akibat dan kemampuan dasar dalam membuat inferensi. Pembelajaran menekankan strategi membaca aktif seperti questioning, predicting, dan note-taking, serta pemanfaatan media digital dalam kegiatan membaca. Nilai-nilai keaswajaan seperti tasamuh, tepat selira, dan saling menghargai diintegrasikan dalam diskusi dan interpretasi teks untuk membentuk sikap akademik yang berintegritas. Pokok bahasan pada mata kuliah ini ada 11 dan akan disebar ke dalam 14 kali pertemuan sesuai dengan yang tertulis di RPS. CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPL 1 yang sudah dipetakan pada kurikulum program studi sebagai CPL yang terintegrasi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. CPL tersebut kemudian diturunkan menjadi CPMK, CPMK 1 yaitu CPMK sikap, CPMK 2 CPMK pengetahuan, CPMK 3 keterampilan umum, dan CPMK 4 keterampilan khusus. Terkhusus pada video pembelajaran yang akan saya tayangkan, saya akan mengajar materi Understanding Pronouns yang merupakan turunan dari CPMK 3. CPMK ini kemudian diturunkan menjadi sub CPMK 3.2 dengan tujuan pembelajaran mahasiswa mampu mengidentifikasi informasi rinci, referensi atau pronouns, serta hubungan antar bagian di dalam teks. Mata pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri atas 3 komponen utama yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment atau DIA. Pada proses delivery, saya menjelaskan dan menyampaikan materi kepada mahasiswa secara langsung ataupun membagikannya melalui e-learning. Pada proses ini, saya juga menjelaskan tujuan pembelajaran dan hasil yang diharapkan. Proses interaksi memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan dosen untuk saling berkomunikasi dua arah, baik antara dosen dan mahasiswa maupun mahasiswa dan mahasiswa pada proses tanya-jawab, diskusi, dan refleksi bersama. Pada proses assessment, saya melakukan 2 jenis penilaian yaitu formative assessment dan summative assessment. Pada formative assessment, saya melakukan penilaian sikap, tanya jawab melalui kuis, presentasi hasil, diskusi, dan refleksi bersama untuk meningkatkan hasil akhir pembelajaran. Pada summative assessment, saya melakukan penilaian melalui UTS dan UAS, dan penilaian ini mengacu pada rubrik penilaian yang sudah tertuang di dalam RPS. Dalam menilai, saya juga mengacu pada rubrik penilaian sesuai dengan fungsi masing-masing yang sudah tertuang di dalam RPS. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah student-centered learning, di mana mahasiswa dilibatkan secara aktif dalam diskusi, kolaborasi, serta project-based learning berupa presentasi hasil. Media pembelajaran yang saya gunakan juga didukung beberapa platform kuis interaktif seperti Kahoot dan Quizizz, Canva, dan juga analisis teks dalam sosial media. Referensi yang digunakan merupakan beberapa buku ajar reading seperti Reading Power, Building Skills for Thinking and Reading, dan lain-lain. Saya juga menggunakan artikel hasil penelitian saya terkait pembelajaran reading di sekolah sebagai referensi pendukung dan juga wujud integrasi penelitian dalam pengajaran.
berikut video pengajaran saya untuk materi Understanding Pronouns pada mata kuliah Intensive Reading pada program studi pendidikan bahasa Inggris. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning. How are you this morning? I'm good. And you? Me too. I'm pretty well, thank you. Okay, before starting the lesson today, let's recite basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, who are absent today? No one. No one. All of you present today. Thank you very much. Okay, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya, kira-kira minggu lalu kita mempelajari tentang apa ya? Ada yang ingat? Oke, understanding main idea. Oke, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang understanding main idea pada pertemuan ke-11. Hari ini kita pada pertemuan ke-12 akan melanjutkan pembelajaran kita. Kira-kira ada yang masih ingat nggak tujuan dari understanding main idea di pertemuan 11 kemarin? Ada yang ingat? Iya, menemukan gagasan utama dalam paragraf. Jadi, ketika kita ingin menemukan ide pokok paragraf, kita harus understanding dulu nih teksnya. Nah, untuk mendalami understanding teks, kita juga akan masuk ke pembelajaran berikutnya yang 12 meeting. It is understanding pronoun in text. Ayo, siapa yang tahu apa itu pronoun? Raise your hand. Ada yang tahu? Oke, Hadijah, apa itu pronoun? Kata ganti. Kata ganti. Did you ever hear about pronoun before? Sudah pernah dengar tentang pronoun? Pernah. Nah, oke, sekarang berarti kita tinggal mendalami tentang understanding pronoun in text. Nah, sebelum masuk ke main materialnya, kita mengetahui dulu nih apa yang akan kalian dapatkan ketika mempelajari mata kuliah ini. Di perkuliahan kali ini, students will be able to first identify various types of pronouns in reading passage, kemudian determine the reference of pronouns using contextual clues, dan the last one apply reading strategies to understand pronouns in context. Jadi 3 hal ini yang akan kita jadikan learning objektif kita pada perkuliahan hari ini. Nah, before enter the main material, sekarang kita coba practice dulu nih. Oke, coba yang berkacamata berkerudung hitam coba baca teks yang ada di slide. Nurul, silakan. Lisa and her brother went to the beach. She brought a book and he tried the snakes. They stayed there. They stayed there Sunset. sunset. Enjoying the Waves. and talking picture of themselves. Okay, thank you. Give one more Nurul. Now let's check. Who is she? In the first line, in the first line itu after titik, setelah titik itu kita ada kata she brought a book. Who is she? Lisa. Oke, Lisa. Dari mana kita tahu she itu adalah Lisa? Karena Lisa perempuan. She itu kata ganti untuk dia perempuan. Oke, sekarang selanjutnya who is he? Mana he? Lisa's brother. Dari mana kita tahu di line keberapa kita tahu itu adalah Lisa's brother? First line. Oke, the last one. Who are they? Lisa and her brother. Lisa and Her brother. Oke, they ini kira-kira kata ganti untuk apa? Mereka. Siapa merekanya? Lisa and her brother. Mereka ini adalah plural atau jamak. Sekarang yang terakhir, who does themselves refer
diri mereka sendiri. Nah, nanti kita akan mempelajari types of pronoun. Jadi ada yang she, he, they, dan themselves itu mereka beda types of pronoun-nya. Nah, akan kita perdalam. Biasanya mungkin yang selama ini kita tahu pronoun itu, coba subjek misalkan I, apa lagi? You, apa lagi? We, apa lagi? They, kemudian she, he, dan it. Oke, nah itu yang biasanya kita ketahui. Sekarang kita akan memperdalam lagi pronounnya. Ada banyak sekali tipe types of pronoun. Jadi kita akan cek di slide-nya. Oke. Nah, what is pronoun? Coba dibaca. Siapa yang mau baca? Raise your hand, please. Siapa yang mau baca? Ya, oke. Silahkan Amel baca sampai habis gak apa-apa. Oke, silahkan. A pronoun is a word used to replace a noun or noun phrase that has been previously mentioned or is understood from context in order to avoid unnecessary repetition, improve sentence creation, and enhance the author of flow and clarity of the text. Oke. Itu adalah definisi dari pronoun. Kira-kira dari definisi ini pronoun ini menggantikan apa? Dari definisi yang kalian baca ini, pronoun ini biasanya replace apa? Kan tadi kata ganti ya. Apa sih yang digantikan oleh pronoun ini? Subject. Subjek. Itu apa lagi? Itu ada noun or noun phrase. Subjek juga termasuk dari noun. Noun itu apa? Kata benda. Oke. Nah, di situ dia mengatakan bahwa replace a noun or noun phrase that has been previously mentioned or is understood from context. Jadi kalau noun ini digunakan itu berarti kata konteks sebelumnya yang sudah dijelaskan itu apa. Contoh, misalkan tadi kita belajar yang di teks yang pertama tadi ya. Di sini tadi kita kan tahu she itu adalah Lisa karena sebelumnya ada statement yang mengatakan Lisa. Gitu. Jadi ketika kita mau menggunakan pronoun, kita harus pastikan kata sebelumnya itu sudah dijelaskan. Oke, paham ya? Nah, ini adalah types of pronoun. Ada berapa types of pronoun? 7. Ada 7. Di slide sini ada 7 ya. Ada 7 types of pronoun. Yang pertama yaitu personal pronoun, possessive pronoun, reflexive pronoun, demonstrative pronoun, relative pronoun, indefinite pronoun, dan interrogative pronoun. Jadi ada 7 types of pronoun. Nah, selanjutnya, ini yang personal pronoun. Personal pronoun are pronoun that refer to specific person or things and indicate number. Jadi kalau kita menggunakan personal pronoun itu dia refer ke specific person or things. Yang pertama itu bisa orang pertama. This is the purpose of using personal pronoun. Yang pertama, kita akan menggunakan personal pronoun ini when we talk about ourselves. Contohnya ketika kita memperkenalkan diri. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ini ada types of personal pronouns. As you know, personal pronouns itu refers to subject and object. Oke, sekarang ibu yang sebutkan subjeknya, kalian yang sebutkan objeknya ya. Nah, oke. First, I, Me, you, you, we, us, they, them. Continue if you have no question. Nah, di sini ada example sentences-nya. Di situ ada I, he, they, me, her, them. Oke, I want you to read first from Hadijah. Please read the example of I. I love reading books. I love reading books. Okay. Next one. Amel. He is studying English. She is studying English. Okay. Next one. They enjoy group discussion. They enjoy group discussions. Discussions ya.
Nah, jadi itu contohnya ketika dia ada di dalam sebuah teks. Kemudian selanjutnya yang di belakang huruf hitam, ya. Aisyah. The teacher called me after class. The teacher called me after class. Dari situ yang mana objek pronounnya? Me. Oke, lanjut. Ya, silakan. I gave the worksheet to her. Yang mana? Her. Oke. The last one. We met them at the library. Yang mana objek pronouns-nya? Them. Oke. Sampai di sini paham ya penggunaannya di dalam sebuah kalimat. Ada pokoknya intinya tidak ada penyebutan nama di situ, ya kan? Tidak ada penyebutan nama, tidak ada penyebutan inisial segala macam, semuanya diganti dengan pronoun. Ini practice. Oke, after knowing the types of personal pronoun, now we practice in mini type example. Find the antecedents of the personal pronoun. Antecedent itu yang refernya. Nah, after all the explanation, is there any question? Ada yang ingin ditanyakan dulu? Semuanya yang tentang personal pronouns tadi, ada yang ingin ditanyakan dulu sampai ke example atau sudah jelas penjelasan dari itu? It is clear. Oke, kalau sudah clear, kita akan next to kita akan move to the next activities. Oke. Let's go to the next activities. We have project-based learning. Jadi karena pembelajaran ini bersifat student center atau berfokus kepada keaktifan mahasiswa metode pembelajarannya, maka kita akan menggunakan metode project-based learning di dalam perkuliahan ini, yang mana nantinya ada task description-nya di situ. Kita akan bekerja secara grup, small group, dan akan membuat satu presentasi yang akan dipresentasikan hari ini juga. Tenang. Yaitu presentasi. Nah, setiap grup nanti akan mempresentasikan maksimal 15 menit untuk presentasinya di types of pronoun tadi ya. Oke. Boleh grup pertama dulu, maju silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning. We're here going to present you guys about our presentation about possessive pronouns, and my friend will explain to you about reflective pronouns. Presentation. Is there any question? My name is Nurulida Ramadhani. Pertanyaannya, bagaimana possessive pronouns digunakan dalam bentuk pertanyaan? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab tentang pertanyaannya tentang bagaimana cara menggunakan possessive pronouns dalam pertanyaan. Bisa kita lihat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Morning. Today we will present about material demonstrative pronoun and relative pronoun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning. Before we begin our presentation, Okay, thank you very much for all of you that have presented the material for the 3 groups. Give applause again for you all. Okay, it's really good. Kita udah tahu ke-7 types of pronoun berdasarkan dari hasil presentasi, penjelasan dari Ibu. Nah, jadi metode pembelajaran kita hari ini itu adalah project based learning, kemudian diskusi, tanya jawab, dan ada lagi yang terakhir itu quiz interaktif. Jadi ada 2 jenis penilaian dalam perkuliahan hari ini, yaitu penilaian kelompok dan juga individu. Nah, tadi dari hasil presentasi sudah kita dapatkan hasil penilaian berkelompok, dan sekarang kita move untuk comprehension task-nya. Jadi to check your understanding about all the material, nanti kita akan melaksanakan quiz interaktif melalui media Kahoot ya. Nah, jadi silakan dimasukkan dulu gamblinnya di samping, bisa pakai barcode, bisa pakai gamblin, silakan. Buta juga silakan ya dimasukin. Oke. Ini hasilnya. Ada Aditya di posisi kedua dan posisi pertama. Amin. Okay, if you have no question, next week we are going to learn about understanding cause and effect. Nah, jadi materi minggu depan adalah understanding cause and effect, masih ada hubungannya sekali sama pronoun, main ideas, dan lain-lain. Nah, untuk kegiatan di rumah, nanti kalian diminta untuk menganalisis sebuah teks yang akan dikirimkan via WA. Nanti linknya itu adalah artikel dari jurnal bereputasi. Nanti Ibu minta untuk menganalisis antecedent dari setiap pronoun yang ada di dalam artikel tersebut. Okay. That's all our material today. Okay, now let's recalling back the material. Let's make a conclusion on recalling back the material. Hari ini tadi kita belajar tentang apa saja? Apa materinya? Pronoun, understanding pronoun. Tadi ada berapa tipe dari pronoun? Ada? 7. Ada 7 tipe pronoun. Apa saja? Personal pronoun, possessive pronoun, apa lagi? Demonstrative pronoun, apa lagi? Reflexive pronoun, interrogative pronoun, apa lagi? Demonstrative pronoun, dan terakhir indefinite pronoun. Jadi ada 7 tipe pronoun yang sudah kita pelajari, yang kemungkinan nanti akan kalian temukan di dalam sebuah teks. Tujuannya adalah agar kalian lebih mudah memahami bacaan kalian, gitu ya. Jadi kalau kita reading passage, reading a text, itu kalau kita udah tahu nih, oh ini pronounnya ini pronounnya ini, maka pemahaman kita terhadap bacaan tersebut akan lebih meningkat. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu terkait 7 tipe pronoun tadi? Ya, silakan. Boleh mungkin kasih contoh lah dari kalimat dan setiap jenis pronoun tadi masing-masing. Oke. Kita akan back lagi ke slide-nya. Jadi contohnya ya, kalau dari personal pronoun tadi kita punya I love reading a books.
Jadi kan books kan itu ya si plural, jadi dia tidak usah a book. I love reading a book. Nah, jadi I-nya itu untuk kata ganti saya. Itu contoh dari personal pronoun. Kalau posisi pronoun itu kata gantinya berarti kepemilikan. Buku ini milik saya, berarti this is my book. Oke, kayak gimana? Dijak clear? Clear. Oke, thank you. Nah, berarti kita udah paham ya tentang 7 types of pronoun. Nah, before closing our lesson today, I would like to give you a quote motivasi. Mungkin kalau kita belajar saja, katanya ya, kalau misalkan kita belajar saja tanpa mengambil sesuatu untuk dibawa pulang itu nanti nol gitu. Jadi kita harus memotivasi diri kita juga. Hari ini kita belajar, besok kita juga harus tetap belajar. Sini ada read not just to finish the page, but to start a new idea. Kemudian ada great readers make great thinkers. Jadi semakin banyak kita membaca, maka kita akan semakin bagus berpikirnya. Jadi critical thinking segala macam itu dilahirkan dari banyak membaca. Kemudian read today, lead tomorrow, and always keep reading. Give a applause for you all. Very much for today. Let's close our lesson today by reciting Hamdalah together. Forgive if I have any mistakes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian rekaman video pembelajaran pada materi Understanding Pronouns untuk mata kuliah Intensive Reading di program studi pendidikan bahasa Inggris Unukase. Semoga dengan adanya video pembelajaran ini bisa menjadi pertimbangan positif untuk penilaian sertifikasi dosen tahun